Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Pak Suri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung Anda kapan melihat video ini. Nah, teman kali ini bertemu lagi dengan saya, Fitri Amelia, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta. Kali ini kita akan mengulas mengenai materi dari awal pertemuan, yaitu strategi berbicara sampai dengan akhir pertemuan. Nah, kita akan membahas mengenai strategi berbicara. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah menatap mata lawan bicara kita. Bahwa kita itu meyakinkan lawan bicara kita bahwa kita menguasai materi dan kita tahu bahwa informasi itu valid. Yang kedua ada menggunakan tata bahasa yang sederhana. Jangan menggunakan kata-kata yang belibet, misalnya kayak bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita itu harus tahu audiens yang kita ajak bicara terlebih dahulu. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang pekerjaannya di rumah sebagai petani, ya jangan menggunakan bahasa yang susah, misalnya kayak bahasa Inggris. Nah, itu belum tentu semua orang itu tahu. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu siapa audiens kita. Nah, yang ketiga adalah penampilan itu sangat berkesan. Awal pertama kita bertemu, yaitu yang dipandang adalah penampilan terlebih dahulu, kayak rapi, terus gaya rambutnya, gaya bajunya, dan lain-lain sebagainya. Jadi strategi berbicara itu yang pertama itu. Yang kedua tuh ada storytelling. Storytelling itu apa sih? Kayak menceritakan pengalaman ya sehari-hari. Nah, itu pun ada unsur-unsurnya. Ada tema, ada alur, ada konflik, ada simpati, ada solusi, dan ada efek kejut. Sudah tahu ya. Itu semua itu adalah pelajaran waktu SD kelas 6 itu sudah ada. Kayaknya semuanya sudah tahu, tidak usah dijelaskan. Kemudian ada berani berbicara. Nah, tidak semua orang itu bisa berbicara di depan. Ya, semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua itu terbiasa berbicara di depan orang yang banyak atau audiens yang beribu-ribu gitu. Yang pertama, gimana sih caranya biar kita berani berbicara di depan? Yang pertama itu bisa menghilangkan trauma kayak berbicara berkata-kata, terus suara kecil dan gemetar, gagapnya secara berlebihan. Nah, gimana untuk menghindari hal itu? Pertama, kita bisa menghela nafas dalam-dalam sebelum kita bicara di depan orang banyak. Kita hela nafas beberapa menit dan bayangkan hal-hal yang menyenangkan, jangan hal-hal yang buruk ya. Kemudian ada unsur nonverbal. Gimana unsur nonverbal? Maksudnya adalah gestur tubuh kita. Nah, gestur tubuh kita juga bisa menilai seseorang. Kita bisa menilai seseorang dengan gestur tubuh kan. Jadi kalau bisa gestur tubuh kita di depan orang-orang ya biasa saja, seperti tidak ada apa-apa, seperti sudah terbiasa berbicara di depan. Misalnya biasanya orang-orang yang sudah terbiasa di depan yang baik, gestur tubuh yang baik itu adalah memperlihatkan telapak tangannya, tidak menggenggam. Kalau menggenggam itu terlihat seperti kayak balas dendam ataupun keras gitu ya. Kemudian pertemuan yang selanjutnya itu adalah menghidupkan pesan dalam presentasi periklanan. Ada 4 strategi dalam menghidupkan pesan. Yang pertama, tentukan tujuan Anda. Tentukan tujuan Anda sebelum Anda menceritakan semuanya. Jadi kita tuh harus punya kayak catatan apa yang harus kita sampaikan kepada audiens. Jadi ada proses-prosesnya, ada alurnya dari awal sampai akhir. Jadi waktu kita berbicara ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai tujuan dari awal kita. Pesan apa yang harus kita lakukan, pesan apa yang harus kita sampaikan kepada audiens, biar audiens itu
menerima pesan kita dengan sempurna. Tunggu jadi tujuannya itu ya jangan melantur-lantur ya. Yang kedua adalah ketahuilah ABC, audience based communication. Jadi kita tuh sebagai pembicara itu harus mendengarkan audiensnya. Misalnya kita harus tahu keinginan audiens, kebutuhan audiens itu apa. Jadi kita bicara di depan itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan audiens itu. Jadi tidak membahas terlalu dalam-dalam ya, cukup keinginan dan kebutuhan audiensnya itu apa, kita harus mencari itu. Kemudian ada batasi pesan, gunakan kata-kata yang sederhana dan langsung to the point aja, dan jangan mengembangkan satu pesan secara berlebih-lebihan, itu akan membuat audiens bingung bagaimana maksudnya gitu. Jadi tidak usah terlalu panjang dalam menjelaskan, to the point aja. Yang keempat adalah ciptakan struktur. Buatlah proporsi dengan jelas dari bagian awal, tengah, dan akhir. Awal kita akan bahas apa nih? Nah, nanti di tengah-tengah kita bahas apa? Nanti di akhir akan bahas apa gitu. Jadi kalau kita gabungkan praktekkan di salah satu UMKM itu, saya melihat UMKM atau memberi contoh kepada UMKM itu pangkas rambut. Bagaimana sih cara beliau memberikan pesan kepada konsumennya, kepada pelanggannya untuk kembali lagi, biar dia kalau mau cukur ya ke saya gitu ya. Jadi saya itu mengambil contoh satu UMKM di salah satu UMKM yang dekat dengan rumah saya, yaitu pangkas rambut salah satunya. Nah, dari yang saya lihat itu tukang pangkas ini masih terbilang sangat muda, jadi lebih tahu model dan bagaimana cara bersikap dengan orang-orang. Kayak misalnya yang cukur itu anak-anak, ada orang tua, ada orang dewasa, atau yang lebih tua sekalipun. Jadi cara berbicara itu sangat berbeda. Misalnya dengan anak-anak ya akan lebih mengasyikkan pembicaraannya, kayak bercanda terus gimana gitu. Kalau misalnya pelanggannya itu orang tua, itu biasanya mengikuti alur pembicaraan si orang tuanya, itu lebih ke manut, lebih ke sopan gitu ya. Jadi bagaimana tarif harganya juga tidak terlalu mahal, hanya satu orang itu hanya 10.000 per kepala per cukur gitu ya. Dan tidak hanya tukang pangkas ini juga menjual pulsa, kayak token listrik, kayak bayar listrik, terus kayak pakai data, terus mainan-mainan anak-anak. Nah, dia tidak hanya memangkas rambut orang saja, tapi dia juga mengembangkan bisnisnya itu, mencari peluang pasar yang ada di sekitar lingkungannya, apa yang lagi disenangi sama anak-anak, orang-orang muda gitu. Jadi itu menurut saya bagus pesannya. Jadi tetap ramah dengan orang-orang, walaupun itu anak-anak, dewasa ataupun orang tua, itu semuanya sama saja. Jadi bagaimana kita bersikap di depan orang-orang, itu akan mengaruh, berefek kepada kita selanjutnya itu ya. Jadi juga ada kesalahan yang paling umum dilakukan oleh beberapa orang kan. Yang pertama itu terlalu besar, jadi tujuannya itu terlalu besar. Misalnya awalnya aku pengen tujuannya A, nanti pas kita bicara aku juga pengen ini, dan tujuannya B, C, D, itu terlalu banyak. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus tetap teguh pada satu tujuan gitu guys. Terus yang kedua, tidak berkaitan dengan tugas yang ditangani ya, fokus pada sementara yang tidak berkaitan dengan komunikasi konsentrasi bagian satu gitu. Terus yang ketiga adalah terlalu sama, tujuan yang dibicarakan tidak spesifik, jadi jangan samar, jadi harus to the point guys gitu girl. Kemudian ada pertemuan selanjutnya adalah teknik berbicara.
Jangan sembarangan berteknik bertanya ya. Bertanya juga punya rumus, tidak hanya matematika yang punya rumus. Jadi ada C sama dengan Q, X, P, X, terus R. Communication, price, dan reaction. Komunikasi yaitu komunikasi memiliki 3 hal yang dipenuhi, yaitu ada question atau pertanyaan, ada price, ada pujian, dan ada reaction atau reaksi. Kemudian ada question, merupakan bentuk ketertarikan pada lawan bicara. Question atau feedback, ya kan. Jadi komunikasi itu akan terbilang sempurna atau berhasil jika ada feedback dari orang yang kita ajak bicara gitu. Kemudian ada reaksinya. Reaksinya itu dengan apa ya? Dengan kembali ke tadi, gimana wajahnya, reaksinya itu gimana ya, ekspresi wajahnya gimana ya. Terus ada rumus 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah sekali bicara, yang kedua kali mendengarkan, yang ketiga kali kita memberi feedback, maka komunikasi yang kita jalankan dengan orang itu akan berhasil gitu. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dalam presentasi. Dalam presentasi kita sudah tidak seperti dulu ya, harus di papan tulis, harus ditulis dulu baru diterangkan. Nah, pada zaman yang super canggih ini tidak perlu. Kita sudah punya LCD, punya proyektor, apalagi di masa pandemi seperti ini lebih gampang, ya kan. Teknologi dalam presentasi itu kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan apa lagi, WhatsApp juga bisa, Classroom, apalagi dengan Zoom kita bisa share screen ya. Google Meet itu sangat mempermudah kita, jadi kita bisa kapanpun menggunakan teknologi itu. Positifnya ada, dampak negatifnya juga ada. Positifnya gimana? Mempermudah pencarian data. Teknologi zaman sekarang apa sih yang mudah? Semuanya mudah. Kalian mau cari data apapun yang kalian mau, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri, itu semua ada di Mbah Google. Kalian tinggal tanya sama Mbah Google, semuanya tahu Mbah Google. Kemudian yang kedua itu mendukung suasana sesi presentasi. Kita hanya tinggal duduk seperti ini, tidak usah berdiri ke sana jalan ke sini. Kita sudah punya teknologi, ada laptop, kita tinggal menggunakan kursor yang ada di laptopnya. Mempermudah penyebaran informasi, tentu mempermudah penyebaran informasi. Sangat mudah untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang, hanya dengan mengeklik satu tombol HP Anda atau laptop Anda, itu semuanya akan terekspos di dunia maya ya. Itu sangat mudah memberikan informasi seperti itu, tinggal ditandai misalnya di WhatsApp ada informasi undangan, informasi rapat misalnya, kita tidak usah satu-satu dijapri, kita buat satu grup, cukup satu kali kita mengirim, semua akan tahu. Tidak hanya di WhatsApp ya, sekarang juga menyebarkan undangan pernikahan, undangan reunian ataupun itu sudah bisa diekspos di Facebook, bisa di Instagram, apalagi ya, itu sudah banyak banget seperti itu. Jadi tidak usah mencetak undangan satu-satu dan mengirimkan itu terlalu lama. Lalu dampak buruknya apa? Dampak buruknya adalah membayarkan konsentrasi audiens karena teknologi. Misalnya nih, kita ada satu ruang kuliah umum misalnya. Nah, satu ruang umum itu lebih fokus ke depan, ke presentasinya orang itu, dosen atau rekor gitu ya. Kemudian kalau kita udah bosan, kita pasti memegang gadget. Apa yang kita akan lakukan? Untuk membuka hal itu akan membuat yang awalnya kita fokus ke presentasi yang di depan, kita jadi nggak fokus, kita akan fokus ke gadgetnya. Jadi harus ada kesepakatan dari awal, jangan ada yang membuka gadget pada saat presentasi dimulai, atau bisa di silent, jadi tidak membutuhkan konsentrasi audiensnya gitu. Jadi mungkin itu ya sepaham saya tentang mengenai pelajaran yang Pak Supri berikan. Seperti itu menurut pemahaman saya sih, itu sih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih buat teman-teman